Penugasan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kepada BUMN untuk membangun infrastruktur tanpa perhitungan yang matang membuat perusahaan-perusahaan plat merah terlilit utang jumbo. Menurut perhitungan DPR, utang yang dimiliki BUMN Karya meroket hingga 180 triliun rupiah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Utang melilit BUMN Karya. Sejumlah perusahaan pelat merah di sektor infrastruktur itu disebut-sebut tengah kembang kempis, hidup segan, mati tak mau. Hal ini diungkap kalangan legislatif yang prihatin melihat utang menggunung BUMN Karya setelah era bulan madu di sektor infrastruktur berakhir. Krisis keuangan yang melanda itu membuat BUMN konstruksi diibaratkan mayat hidup alias zombie. BUMN Karya ini dari hasil analisis data-data memang kita mendapatkan bahwa selama 10 tahun terakhir ya utangnya memang bertambah sangat banyak ya. Hampir 180 triliun. Kita melihat bahwa ini harus ada perhatian serius dari BUMN Karya ini agar bisa diberesin ini ya permasalahan keuangan mereka yang ambruk, amburadul dan hancur begitu. Dalam hitungan anggota dewan, utang BUMN Karya kini tembus ratusan triliun rupiah dalam 10 tahun terakhir. Setidaknya ada 4 raksasa BUMN konstruksi yang kini terlilit utang jumbo. Sebut saja PT Waskita Karya. Per 2024 lalu, nilai utangnya mencapai 45,8 triliun rupiah. Lalu PT Wijaya Karya, utangnya 56,24 triliun rupiah pada triwulan pertama 2024. Sementara PT Pembangunan Perumahan atau PP pada triwulan 2 2024 jumlah utangnya tembus 42,52 triliun rupiah. Ada lagi PT Adikarya yang memiliki utang 26,94 triliun rupiah pada semester pertama 2024. Selain raksasa konstruksi plat merah ini, masih ada BUMN Karya lain yang nasibnya terkubur. Misalnya PT Istaka Karya. Pemerintah disebut telah sepakat menghapus seluruh utang Istaka Karya yang ada di perusahaan BUMN. Istaka Karya itu udah dipilotkan ya. Kemudian seolah-olah negara kan karena udah pilot lepas tangan. Karena setelah dipilotkan ternyata aset yang tertinggal oleh regulator itu tinggal 120 miliar. Ya. Kalau dijual nggak ada tuh harga segitu. Padahal utangnya 800 miliar. Nah, siapa yang nanggung itu? Banyak subkontraktor yang pelaku usaha menengah kecil itu semuanya banyak yang bangkrut begitu. Ya, ke depan tentu saja nggak boleh lagi sembarang BUMN Karya menerima penugasan-penugasan yang kemudian menjadi tanggung jawab BUMN Karyanya. Karena apa? BUMN itu akan rusak. Ke depan tentu penugasan ini harus ada spesial alokasi. Ya, karena yang membangkrutkan BUMN Karya ini penugasan-penugasan sekarang ini. Karena 10 tahun mereka mendapat penugasan banyak. Dulu 10 tahun yang lalu mereka sehat, sekarang mereka bangkrut. Kenapa? Karena banyak penugasan dari proyek-proyek yang tidak visible secara ekonomi. Namun tak semua BUMN Karya dinilai bernasib nahas. Masih ada perusahaan yang berkinerja positif. Artinya, di tengah lilitan utang, perseroan masih mampu membayar cicilan. Perusahaan-perusahaan itu sesak napas, iya bisa saja gitu ya, tapi ya terlalu berlebihan kalau kita bilang bahwa BUMN Karya kita pukul rata itu berpotensi bangkrut gitu. Nah, menurut saya itu tuh berlebihan gitu. Kan karena kasusnya nggak sama gitu.
Itu jadi persoalan itu, bahwa kasus yang paling berat memang Waskita Karya, iya kita akui bahwa memang mereka punya beban keuangan itu sangat besar, dan memang melambung itu ketika mereka rame-rame itu diminta oleh pemerintah untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur. Di era pemerintahan Joko Widodo, BUMN Karya memang mendapatkan penugasan berat. Jokowi fokus membangun infrastruktur, mulai dari jalan tol, bandar udara, kereta api, sirkuit, bendungan, ibu kota negara, hingga proyek strategis nasional lainnya. Penugasan ini pun dinilai menjadi sumber tekanan dan berakibat menumpuknya utang yang ditanggung perseroan. Buah dari ugal-ugalan pembangunan itu pun kini disebut-sebut menjadi beban pemerintahan Prabowo Subianto. Yang namanya pengelolaan dalam sebuah perusahaan, mestinya kan dihitung. Proyeknya semakin banyak, mestinya juga semakin untungnya banyak. Logikanya kan itu. Kalau logikanya itu enggak masuk, berarti ada mismanagement. Mungkin infrastruktur itu kan proyek jangka panjang, ya kan? Memakai pinjaman jangka pendek, misalnya seperti itu, bisa terjadi. Atau peminjaman itu tidak dipakai untuk pengerjaan proyek yang ada, bisa dipakai untuk yang lain. Misalnya berspekulasi dalam properti, banyak hal saya kira. Gini, infrastruktur yang ada itu yang harus dievaluasi dulu oleh Pak Prabowo. Misalnya gini, bukan bangun infrastruktur itu baik untuk jangka panjang, tapi kalau tidak kalau tidak sesuai atau tidak tepat, itu akan jadi bencana. Ekor kita itu terlalu tinggi, artinya investasi yang dibutuhkan untuk mendorong perekonomian itu terlalu besar. Nah, ini karena infrastruktur yang kita bangun kebanyakan itu belum sampai masuk kepada faktor produksi. Jadi kan infrastruktur itu kan bukan hanya jalan raya, tapi juga faktor produksi kayak pabrik, kemudian akses jalan ke pabrik, kemudian infrastruktur transportasi. Nah, ini kan yang kelihatannya belum dilakukan dengan baik oleh pemerintah. Berbagai upaya memang tengah ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan BUMN Karya, seperti dengan menggabungkan BUMN konstruksi dalam satu wadah. Namun, langkah nyata kini ditunggu. Jangan sampai proyek-proyek infrastruktur di bawah kelolaan BUMN berbalik nama hanya demi membayar kewajiban utang.